Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lala Syafra Pitaluka, NIM 190-217. Hari ini saya akan menjelaskan tentang implementasi metode 5S di PT Pos Pacitan. Di bab 1 terdiri dari pendahuluan yang di dalamnya berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu di bab 2 ada tinjauan pustaka yang berisi tentang landasan teori, dan di bab 3 terdapat metode penelitian. Memasuki bab 1, pendahuluan latar belakang. Perkembangan dunia industri jasa dan manufaktur saat ini semakin meningkat pesat dari waktu ke waktu. Hal ini membuat setiap pelaku industri harus siap berkompetisi dan selalu meningkatkan kinerja yang dapat meningkatkan produktivitas. 5S merupakan 5 langkah penataan dan pemeliharaan tempat kerja yang dikembangkan melalui upaya intensif dalam bidang manufaktur. Hodori 2017 yang berasal dari Jepang. 5S ini merupakan singkatan dari Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke yang secara bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Pada dasarnya, 5S merupakan proses perubahan perilaku melalui perubahan tempat kerja dengan menetapkan penataan dan kebersihan tempat kerja. Diniati 2017. Permasalahan yang sering dihadapi oleh PT Pos Pacitan adalah penerapan dari 5S masih belum maksimal. Adapun masalah yang sering ditemukan adalah sulitnya penerapan 5S dalam sistem kerja dan masih kurangnya pemahaman karyawan terhadap manfaat dari pelaksanaan program 5S. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman implementasi 5S kepada karyawan kantor Pos Pacitan dan memberikan penjelasan kepada karyawan mengenai manfaat penerapan program 5S. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana cara melakukan penataan barang yang ada di PT Pos Pacitan untuk memudahkan dalam pencarian barang dan menghilangkan pemborosan waktu yang dapat menghambat aktivitas pengiriman barang. Tujuan penelitian untuk mengetahui cara melakukan penataan barang yang ada di PT Pos Pacitan untuk memudahkan dalam pencarian barang dan menghilangkan pemborosan waktu yang dapat menghambat aktivitas pengiriman barang. Manfaat penelitian, memaksimalkan penerapan sistem 5S di PT Pos Pacitan dan mengetahui cara melakukan penataan barang yang ada di PT Pos Pacitan untuk memudahkan dalam pencarian barang dan menghilangkan pemborosan waktu yang dapat menghambat aktivitas pengiriman barang. Masuk ke bab 2, tinjauan pustaka landasan teori. Metode 5S. Metode atau teknik 5S adalah salah satu titik awal bagi banyak perusahaan yang berusaha memperbaiki lingkungan tempat kerjanya. Karim dan Talib 2015. 5S dalam bahasa Jepang, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia merupakan 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin yang bertujuan meminimalisir segala bentuk pemborosan seperti material, waktu, mesin, ruangan, pekerja, dan uang. Juli 2015. 5 fase dalam metode 5S adalah Seiri. Seiri adalah pemilihan barang yang berguna dan tidak berguna, barang yang berguna disimpan, dan barang yang tidak berguna dibuang. Seiton. Seiton adalah penataan barang yang berguna agar mudah dicari dan aman, serta diberi indikasi. Seiso. Seiso adalah pembersihan barang yang telah ditata dengan rapi agar tidak kotor, termasuk tempat kerja dan lingkungan serta mesin, baik mesin yang breakdown maupun dalam rangka program Preventive Maintenance atau PM. Seiketsu. Seiketsu adalah penjagaan lingkungan kerja yang sudah rapi dan bersih menjadi suatu standar kerja. Shitsuke. Penyadaran diri akan etika kerja, yaitu disiplin terhadap standar, saling menghormati, malu melakukan pelanggaran, senang melakukan perbaikan. Keuntungan yang diperoleh bila menerapkan 5S menurut Takashi Osada 1995. Yang pertama, menyediakan tempat kerja yang menyenangkan. Tempat kerja yang bersih, rapi, dan teratur memungkinkan kita akan lebih senang dan bersemangat untuk bekerja. Yang kedua, membantu untuk mengefisienkan pekerjaan. Tentu kita akan frustasi apabila setiap mencari barang yang dibutuhkan harus mencari-cari dahulu atau membongkar semua isi tempat penyimpanan. Jika setiap barang di tempat kerja telah tersusun, benar pada tempatnya, tentu akan mudah menemukannya bila mana diperlukan sehingga lebih efisien. Yang ketiga, memperkecil kecelakaan kerja.
Lingkungan ber-5S akan membawa kita bekerja di lingkungan yang bebas bahaya kecelakaan kerja, termasuk pada pekerjaan konstruksi prasarana. Dengan menerapkan 5S di tempat kerja, kita berarti telah menjamin keselamatan kita dan rekan kita. Keempat, membimbing pada kualitas produk yang lebih baik dan peningkatan produktivitas. Bagi perusahaan yang telah menerapkan 5S dengan sungguh-sungguh, jumlah defek atau cacat dapat relatif lebih rendah daripada perusahaan yang belum menerapkan. Oleh karena itu, produktivitas akan meningkat. Bila produktivitas meningkat, kita semua akan menjadi bagian atas kemakmuran perusahaan. Bab 3, metode penelitian. Pengolahan data dapat dilakukan menggunakan metode 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, dengan diagram alir sebagai berikut. Yang pertama, penentuan jumlah responden, lalu diikuti penyebaran kuesioner, lalu ada uji reliabilitas, lalu ada dua kemungkinan, yaitu uji hasil, apabila berhasil, dan apabila tidak berhasil akan kembali ke penyebaran kuesioner. Penentuan jumlah responden. Menentukan jumlah responden dengan menggunakan solvings formula. Berikut adalah solvings formula menurut Purwanggono dalam Nugraha 2015. N sama dengan N per 1 plus NE kuadrat. Keterangan, N sama dengan jumlah sampel, N besar sama dengan jumlah responden, NE kuadrat sama dengan tingkat kesalahan. Pengambilan sampel menggunakan 1%. Penyebaran kuesioner. Penyebaran kuesioner ini bersifat tertutup, di mana setiap pertanyaan terdapat jawaban yang telah direncanakan dan responden hanya diminta mengisi sesuai petunjuk. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan alat ukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten. Uji reliabilitas untuk instrumen penelitian ini dengan menggunakan Cronbach alpha. Suatu variabel dikatakan reliable bila memberikan nilai alfa lebih dari sama dengan 0,06. Untuk uji reliabilitas dilakukan dengan bantuan menggunakan software SPSS 23. Evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini dilakukan untuk mengetahui persentase 5S yang diterapkan di PT Pos Pacitan. Langkah yang dilakukan dengan pemberian skor kriteria evaluasi program 5S atau skor 5S untuk setiap pertanyaan berdasarkan aplikasi atau hasil kuesioner. Pemberian skor tersebut mengadopsi sebagai berikut. Skor 5 yaitu 81% sampai 100% yang berarti sangat baik. Skor 4 yaitu 61% sampai 80% yang berarti baik. Skor 3, 41% sampai 60% yang berarti cukup. Skor 2, yaitu 21% sampai 40% yang berarti buruk. Dan skor 1, yaitu 0% sampai 20% yang berarti sangat buruk. Evaluasi hasil. Setelah melakukan uji reliabilitas dan mendapatkan jawaban reliable atau handal di setiap pertanyaan variabel S, maka dilanjutkan dengan evaluasi hasil untuk penentuan skor 5S. Berikut adalah rumus penentuan skor 5S dalam persen. Nugraha 2015. Persen sama dengan X per Y dikali 100. Keterangan X sama dengan jumlah jawaban 9 responden yang menggunakan skala Likert. Y sama dengan maksimum skor total. Berikut adalah daftar pustaka dari proposal yang telah saya buat. Terima kasih.